Baik Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji nama Tuhan, meskipun di luar cuacanya mendung, tapi kita tetap bersemangat ya untuk beribadah, untuk berbakti dan mendengar firman Tuhan. Dan saya berharap tidak ada yang ngantuk ketika firman Tuhan akan disampaikan karena cuaca yang di luar mendung, kemudian dingin juga, kemudian libur ya. Mungkin dalam situasi atau suasana libur kita biasanya bangun siang, bangkong kata orang Jawa ya, dan ngantuk ketika firman Tuhan akan disampaikan. Saya berharap kita tidak akan seperti itu, tapi kita benar-benar bisa fokus untuk mendengar firman Tuhan, benar-benar bisa berkonsentrasi ketika firman Tuhan akan disampaikan, mendengar dengan baik dan juga akan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita masing-masing. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 7. Di layar sudah ada. Bapak Ibu juga boleh melihat di screen yang saya tampilkan, boleh membuka di dalam Alkitab kita masing-masing. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 7. Saya sekali lagi mempersilahkan kita untuk berdiri, kita akan baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Efesus 6 ayat 5 sampai 7. 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hati yang melayani. Ya, sekali lagi tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hati yang melayani. Bapak Ibu, ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, maka dengan serta-merta Tuhan juga memanggil kita untuk terlibat dalam pekerjaan, pelayanan Tuhan, atau menjadi rekan sepelayanan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan yang ada, baik di dalam gereja, di tempat pekerjaan kita masing-masing, di lingkungan masyarakat kita, di keluarga kita. Ya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Dan satu hal lagi yang perlu kita sadari adalah kita masing-masing diberikan talenta atau karunia. Benar ya Bapak Ibu ya, amin. 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 Masing-masing kita sudah tahu talenta apa yang kita punya, karunia apa yang Bapak Ibu punya, sudah tahu semua Bapak Ibu. Ya. Kalau kita melihat ya dalam firman Tuhan perumpamaan tentang talenta, ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Masing-masing kita pasti punya yang namanya talenta itu. Tuhan tidak memberikan kepada kita 0 talenta, tapi minimal ada 1 talenta yang Tuhan kasih untuk kita kembangkan, bukan untuk dikubur seperti yang dilakukan oleh hamba yang ketiga yang hanya dikasih 1 talenta, dia ngedumel sama Tuhan, dia mengeluh, dia marah sama Tuhan kenapa yang lain dikasih 5, dikasih 2, tapi dia hanya dikasih 1. Lalu apa yang terjadi? Dia menguburkan talenta itu sehingga talenta itu menjadi mati dan tidak berkembang. Ya, jangan sampai hal itu yang terjadi. Tapi meskipun 1 talenta saja yang Tuhan kasih kepada kita, mari kita berusaha kembangkan itu dengan semaksimal mungkin yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita usahakan, yang bisa kita lakukan, dan pakai talenta itu untuk melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Sehingga kita bisa menjadi rekan sekerja Allah dan punya hati yang mau melayani. Nah Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita perhatikan ya di dalam
Efesus pasal 5 dan ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan bahwa hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Untuk hamba-hamba kita, tuan-tuan kita yang di dunia ini saja, Tuhan meminta kepada kita supaya kita apa? Perintahnya di situ adalah untuk mentaati. Taatilah tuan-tuanmu yang ada di dunia. Itu perintah Tuhan untuk kita lakukan ya. Dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, untuk tuan kita, untuk bos kita yang ada di dunia ini saja, Tuhan memberikan kepada kita perintah untuk kita taat kepada mereka, untuk kita bekerja, untuk kita melayani dengan baik, melayani dengan taat, dengan tulus, dengan takut akan Tuhan. Apalagi untuk Tuhan kita. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nanti saya hanya akan membahas 2 poin penting saja, 2 hal saja yang berkaitan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat 6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu, kecenderungan kita ya, kecenderungan kita kalau di hadapan pemimpin kita, di hadapan bos kita, di hadapan atasan kita, apa yang biasanya kita lakukan? Kalau di hadapan orang-orang penting ini, kalau kita bekerja ya, kalau kita bekerja di hadapan pimpinan kita, kita sebagai bawahan, kita sebagai karyawan, biasanya apa yang harus kita lakukan? Apa? Kak Fani tadi jawab ya, sempat saya dengar. Sopan ya, sopan, baik, taat ya. Kemudian berusaha sebisa mungkin untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita itu dengan baik, betul? Benar ya? Kalau misalnya kita bekerja asal-asalan, kita bekerja tanpa dedikasi, kita bekerja tanpa ada integritas di situ, maka jangan berharap kita bisa bertahan lama. Jangan berharap kita bisa bertahan lama dalam satu pekerjaan ya. Oleh sebab itu dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, jangan hanya di hadapan mereka saja. Jadi pelayanan yang kita lakukan itu jangan asal Bapak senang di hadapan pimpinan, di hadapan pendeta, di hadapan hamba Tuhan kita melakukan dengan baik, tetapi di balik itu, di belakangnya kita banyak mengeluh, kita banyak menggerutu, kita banyak berkeluh kesah ya. Jangan seperti itu, tetapi lakukan dengan segenap hati. Mari kita bersama-sama melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-5, mungkin slide-nya bisa dijalankan ya. Di dalam ayatnya yang ke-5, apabila kita perhatikan di situ, Paulus menggunakan dengan kata ketulusan hati. Di situ artinya bukan hati ganda atau bukan hati yang mencari muka. Ya, orang yang cari muka itu gimana ya caranya mendefinisikan, menggambarkan orang yang cari muka itu seperti apa ya? Berusaha mengambil hati, tapi tidak dengan motivasi yang benar, tidak dengan motivasi yang baik. Nah, ini poin pertama yang perlu kita perhatikan di dalam kita melayani ya. Kita ini sedang melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, poin penting bagi kita di poin yang pertama ini, kita harus punya hati yang tulus untuk melayani. Bukan cari muka, bukan melakukan itu dengan satu motivasi yang salah, dengan motivasi yang keliru, dengan motivasi yang tidak lurus, tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi dengan hati yang murni, fokus satu-satunya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya?
Jadi mari kita lakukan yang pertama ini, punya hati yang tulus dulu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu bersumber dari dalam apa Bapak Ibu? Dari dalam hati. Betul ya. Kalau bagi orang Yahudi itu pusat dari seluruh hidup itu ada di dalam hati. Dia sedikit berbeda dengan konsepnya orang Yunani. Kalau orang Yunani itu di akal, di pikiran, maka banyak bermunculan filsuf Yunani. Tetapi pusat kehidupan bagi orang Yahudi, orang Ibrani adalah segala sesuatu itu bersumber dari dalam hati. Karena dari dalam hatilah terpancar keluar segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau misalnya dalam melakukan pelayanan, hati kita sudah tidak murni, hati kita sudah dicampuri dengan berbagai macam motivasi yang salah, itu juga akan nampak di dalam setiap tugas dan pelayanan yang kita kerjakan. Sudah tidak lagi ada yang namanya ketulusan hati di situ. Sudah tidak ada yang namanya hati yang murni dalam melayani. Sudah tidak ada lagi yang namanya hati yang benar-benar fokus hanya untuk menyenangkan Tuhan saja. Tapi sudah campur baur dengan berbagai macam motivasi yang keliru, motivasi yang salah. Oleh sebab itu penting bagi Bapak Ibu dan saya, baik yang aktivis ya, yang melayani pekerjaan Tuhan setiap hari Minggu, yang terlibat aktif di dalam pelayanan, maupun Bapak Ibu yang mungkin melakukan pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta kita masing-masing, baik yang di depan maupun yang di balik layar. Karena ada yang bilang juga pelayanan di balik layar, tidak nampak, tidak kelihatan, tapi melayani. Contohnya adalah membersihkan gereja, itu kan di balik layar ya. Dan itu kelihatan satu pekerjaan pelayanan yang sepele, betul ya. Tapi kalau tidak ada yang bersihkan gereja, tidak ada yang nyapu, tidak ada yang mempersiapkan segala sesuatu, saya rasa itu juga kita tidak bisa beribadah dengan nyaman. Ya, jadi baik yang di depan maupun yang berada di balik layar, mari kita sama-sama punya hati yang tulus dalam melakukan tugas pelayanan kita masing-masing. Dan jangan memilah-milah, oh ini pelayanan yang kelihatannya karena di depan, berada di tampil di depan, kemudian mengabaikan pelayanan yang tidak nampak, mengabaikan pelayanan yang kecil, mengabaikan pelayanan yang kita anggap sebagai pelayanan yang sepele. Di dalam Tuhan, di dalam pekerjaan pelayanan di gereja, tidak ada yang namanya pelayanan besar ataupun kecil. Pelayanan tetap adalah sebuah pelayanan. Mau pelayanan besar, mau pelayanan kecil, mau pelayanan yang berdiri di depan kelihatan oleh banyak orang, maupun pelayanan di belakang yang tidak kelihatan oleh orang pun, itu tetap namanya pelayanan. Dan semuanya itu berharga di mata Tuhan. Semua itu bernilai di mata Tuhan. Asalkan yang pertama tadi kita punya hati untuk melayani, punya hati yang tulus. Seorang hamba yang hatinya murni tidak melayani demi upah, demi gelar, atau demi popularitas, atau demi apapun juga. Ya, jadi kita perhatikan di sini dengan baik. Orang yang melayani, yang punya hati yang tulus, yang punya hati yang murni, tidak melayani untuk mencari kepentingan dirinya sendiri. Tidak melayani demi upah. Kalau ada uang abang sayang, kalau tak ada uang abang ditendang. Mau melayani tapi ada uangnya dulu. Mau melayani tapi ada sesuatu yang kita dapat. Ada sesuatu yang kita peroleh. Itu namanya melayani demi uang. Kalau tidak menguntungkan bagi kita, buat apa capek-capek melayani? Bapak Ibu, dari 4 tugas panggilan gereja, ada 4 tugas panggilan gereja yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama itu adalah diakonia. Diakonia itu melayani. Kemudian yang kedua koinonia.
Koinonia itu bersekutu, seperti kita bersekutu seperti pada pagi hari ini. Ini adalah bentuk koinonia kita. Ini adalah bentuk persekutuan kita. Kemudian yang ketiga adalah marturia. Marturia itu memberi kesaksian. Ya, bagaimana Bapak Ibu dan saya kita dipanggil untuk bersaksi, membagikan Injil dimanapun kita berada. Lalu yang keempat adalah didaskalia. Didaskalia itu pengajaran. Gereja wajib memberikan pengajaran-pengajaran yang sehat, pengajaran-pengajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu 4 tugas pelayanan gereja yang harus kita ketahui bersama. Dan salah satu poin yang saya bahas pagi hari ini adalah dalam hal diakonia atau melayani. Diakonia, pelayanan diakonia itu bukan hanya sebatas kita pelayanan sosial Bapak Ibu ya. Kalau di gereja kita kan kita punya pelayanan sosial, pelayanan diakonia juga. Ada orang-orang yang punya hati untuk melayani, yang memberikan sebagian dari apa yang mereka punya, membantu menolong kita setiap bulannya. Itu pelayanan diakonia juga. Tapi yang perlu kita pahami juga dari diakonia di sini adalah kita juga terlibat dalam memberikan pelayanan. Ya, jadi pelayanan di sini mari kita perhatikan dengan baik supaya arah tujuan pelayanan kita itu jangan sampai salah. Melayani bukan demi upah, demi gelar ya, atau demi popularitas atau demi apapun. Melayani supaya kita terkenal. Melayani supaya kita menjadi ajang show off, ajang untuk kita menunjukkan berbagai macam talenta mungkin yang kita punya. Ya, jangan seperti itu, tapi punya hati yang betul-betul murni, hati yang benar-benar tulus di dalam kita melayani Tuhan. Fokusnya hanya satu, yaitu untuk menyenangkan Tuhan kita. Ya, jadi ini perlu kita perhatikan dengan baik. Mahatma Gandhi, seorang tokoh dunia yang terkenal. Mahatma Gandhi ini kalau kita mengikuti kisahnya, Bapak Ibu kalau pernah membaca biografinya dari Mahatma Gandhi ini, dia nyaris hampir masuk dalam ajaran masuk Kristen, tetapi dia kemudian berkata bahwa aku suka Tuhanmu, tapi aku tidak suka dengan kekristenanmu. Kekristenanmu tidak menunjukkan siapa Kristusmu. Itu kata-kata yang pernah diucapkan oleh Mahatma Gandhi, karena pada waktu itu dia hidup di tengah-tengah satu diskriminal ya, yang sangat kental sekali pada waktu itu, di mana mereka membedakan orang yang berkulit hitam dan orang yang berkulit putih. Ya, Mahatma Gandhi pernah berkata seperti ini, hati yang tulus adalah ukuran kejernihan jiwa. Hati yang tulus adalah ukuran kejernihan jiwa. Jadi kejernihan jiwa kita itu diukur dari apa? Menurut Mahatma Gandhi, punya hati yang tulus. Dan hati yang rela adalah ukuran kebesaran manusia. Itu kata-kata ya, kata-kata bijaknya dari seorang Mahatma Gandhi. Jadi perlu kita perhatikan dengan baik di sini, menjadi satu bahan evaluasi bagi kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah punya hati yang tulus di dalam melakukan tugas pelayanan? Ataukah dicampur baur dengan motivasi yang salah, dengan motivasi yang tidak lurus, dengan motivasi yang keliru di hadapan Tuhan? Bapak Ibu bisa merenungkannya dan bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing, bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Lalu yang kedua, dari bagian firman Tuhan ini, selain hati yang tulus, kita juga dituntut oleh Tuhan untuk memiliki hati hamba yang rela. Yang rela ini nanti berbicara dalam segala aspek ya, dalam kehidupan kita masing-masing. Hati hamba yang rela, di situ dikatakan mengabdi dengan kerelaan tanpa adanya paksaan. Bapak Ibu ya, orang yang rela hati itu tanpa adanya paksaan.
Kalau mau melayani, mari kita jalan bareng. Mari kita lakukan itu bersama-sama. Tidak dipaksa-paksa. Tapi kan kadang orang itu, ya namanya orang ya Bapak Ibu ya, kadang harus didorong dulu, kadang harus dipaksa dulu, baru bisa jalan, baru bisa bergerak. Betul? Nah, setelah dengar firman Tuhan ini, jangan lagi seperti itu ya, tapi harus punya hati yang apa Bapak Ibu? Yang rela. Yang pertama tadi hati yang tulus, lalu yang kedua hati yang rela. Firman Tuhan sederhana aja kok ya, mengajarkan kepada kita. Mari kita punya hati yang rela, yang tanpa perlu dipaksa terus-menerus. Awal mulanya mungkin kita didorong, dikasih semangat, didorong berulang-ulang kali ya. Tapi untuk selanjutnya jangan lagi seperti itu. Tapi harus timbul dari kerelaan hati kita masing-masing. Ingat tadi ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing karunia, talenta. Gunakan itu Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, baik di gereja, di rumah, di sekolah, di kampus, ya di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Gunakan setiap potensi diri kita, kembangkan setiap potensi diri kita, talenta yang Bapak Ibu punya untuk melayani Tuhan. Dan lakukan itu dengan hati yang rela, seakan-akan langsung melayani Sang Raja, dikatakan di situ ya. Seakan-akan kita ini langsung melayani Tuhan kita, langsung berhadapan dengan Yesus Sang Raja di atas segala raja itu, dan kita sementara melayani Tuhan tanpa paksaan, tapi dengan hati yang rela. Dalam ayat 7, Paulus menggunakan frasa dengan rela melayani. Ya, diterjemahkan dengan hati yang bergairah atau dengan hati yang semangat. Ya, dengan semangat, dengan sukacita, siap melakukan tugas pelayanan, bergembira dalam melayani, punya hati yang riang gembira. Kalau di sekolah itu anak-anak sudah hafal saya. Setiap pagi kami di sekolah itu ada renungan pagi Bina Iman. Kemudian setiap akhir renungan saya selalu mengatakan kepada mereka, selamat belajar, tetap semangat dan punya hati yang riang gembira. Kenapa perlu hati yang riang gembira? Supaya sepanjang hari itu kita menjalani hari itu dengan tanpa ada beban berat di hati kita, tapi dengan sukacita, dengan riang gembira. Nah, ini juga yang Tuhan mau ketika kita melayani Tuhan. Bapak Ibu, gereja yang sehat adalah gereja yang semua jemaatnya bisa bersatu padu, bergerak bersama, berjalan maju bersama, punya semangat yang sama, punya satu visi misi yang sama untuk melangkah maju. Itu gereja yang sehat. Gereja yang sehat semua jemaatnya aktif di dalamnya. Gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh di dalamnya. Baik pertumbuhan iman, pertumbuhan secara spiritual, pertumbuhan jemaatnya, SDM-nya berkembang, banyak yang memberi diri untuk pelayanan dan lain sebagainya. Jadi tidak fokusnya hanya pada hamba Tuhan dan para aktivis saja, tetapi semua kita ikut terlibat di dalam pelayanan gereja. Amin. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Puji Tuhan. Ya. Baru kita nanti bersama-sama bisa menikmati. Oh, puji Tuhan, bersyukur. Gereja banyak yang terlibat dalam pelayanan. Sekali lagi pelayanan itu banyak. Bapak Ibu bisa melakukan pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta masing-masing. Kalau enggak bisa pimpin pujian di sini, enggak apa-apa. Cari pelayanan yang lain yang Bapak Ibu bisa lakukan. Bapak Ibu punya senyum yang manis misalnya, sumringah orangnya, ramah orangnya. Kalau bisa pagi datang, 6:30 berdiri di depan, menyambut anggota jemaat yang lain. Itu juga satu bentuk pelayanan. Kelihatan sepele, ya betul enggak?
Ngapain sih kok berdiri di depan gitu ya? Yang datang aja, masuk aja. Tapi itu kan satu bentuk pelayanan juga. Bapak Ibu punya waktu untuk berdoa. Berdoa itu juga satu bentuk pelayanan. Pendoa syafaat. Saya tahu di sini Ibu Simon. Ini adalah seorang pendoa syafaat. Amin Ibu ya. Setia dari dulu, dari zaman awal mula mengenal Bapak dan Ibu Simon sampai saat ini, mereka adalah orang-orang yang setia mendukung pelayanan dalam hal berdoa. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Ambil waktu Bapak Ibu ya, di rumah Bapak Ibu bisa berdoa untuk siapapun. Bisa berdoa untuk gereja, untuk jemaat, dan lain sebagainya. Itu punya hati yang rela untuk melayani. Maknanya ya, tadi sudah saya jelaskan. Maknanya ini bukan pelayanan paksaan, bukan kerja rodi itu ya paksaan itu ya, kerja paksa, rodi romusa itu ya. Tapi sebuah pengabdian yang lahir dari hati yang bergelora, hati yang bersemangat, yang diberdayakan oleh kasih Kristus. Nah, ini yang harus kita punya Bapak Ibu. Hati yang tulus, hati yang rela untuk melakukan tugas pelayanan dimanapun kita berada, terutama di dalam gereja. Kalau kita semua aktif terlibat dalam pelayanan, itu meringankan beban dari hamba Tuhan. Betul ya? Di sini jemaat kita tidak terlalu banyak. Tapi bayangkan coba Bapak Ibu ya, kalau gereja yang punya jemaat yang ribuan, sementara hamba Tuhannya mungkin 2, 3, 4. Kalau dia harus melayani semua jemaat yang ribuan itu, waduh, itu bisa gimana itu hamba Tuhannya itu ya. Bisa membayangkan sendiri betapa capek dan lelahnya seorang hamba Tuhan memberikan pelayanan sendiri kepada 4.000 orang. Karena ada jemaat yang jumlahnya seperti itu, 4.000 orang itu ada jemaat-jemaat yang besar. Jadi mari bersama-sama Bapak Ibu kita memberi diri kita, memberi hati kita sesuai dengan kerelaan hati kita masing-masing untuk terlibat di dalam pelayanan, untuk terlibat di dalam berbagai macam aktivitas yang ada di gereja kita. Aktivitas di gereja kita ini juga belum banyak Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan tidak banyak, tapi belum banyak. Artinya suatu saat bisa berkembang. Tapi yang rutin kita lakukan itu biasanya setiap Jumat. Kalau tidak ada ibadah on-site, ibadah persekutuan rumah tangga langsung, kita biasanya ibadah online. Ibadah online itu sebetulnya gampang Bapak Ibu, mudah banget. Dimanapun kita bisa ikut ibadah online. Bapak Ibu mau di perjalanan, Bapak Ibu mau di rumah, Bapak Ibu mungkin sambil mungkin dalam perjalanan itu tadi, kita bisa cetek masuk dalam Zoom Meet itu, kita bisa bersama-sama beribadah. Tidak lama juga, waktunya 30 sampai 45 menit. Nah, ini saya dorong kita kembali ya, supaya mari kita punya semangat untuk juga ikut terlibat dalam aktivitas gereja yang tidak banyak ini. Gitu ya. Supaya jangan sampai nanti ibadah online itu yang muncul Bapak dan Ibu Simon. Terima kasih Bu buat kesetiaan dari Bapak dan Ibu Simon, ini rutin mengikuti. Ini jadi contoh dan teladan yang baik untuk kita. Sempatkan waktu 30 sampai 45 menit ya untuk kita ikut bersama-sama dalam ibadah online itu. Aktivitas kita di gereja belum banyak. Yang ada itu ibadah online setiap hari Jumat, ibadah hari Minggu, sekolah Minggu, kemudian ibu-ibu 2 bulan sekali persekutuan Mawar Saron, kemudian pemuda juga ada. Ya, mereka terlibat aktif juga di wilayah
regional Malang, ya, bersyukur untuk mereka. Jadi mari kita ikut ambil bagian, kita aktif bersama-sama di sana. Jangan hanya jadi penonton, Bapak Ibu. Tapi mari bersama-sama kita aktif, bergerak maju bersama-sama, terlibatlah di dalam segala aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Supaya kita bisa bertumbuh bersama. Toh ini adalah gereja-gereja kita. Betul ya? Ini adalah gereja kita bersama. Milik kita bersama. Kadang kita bangga ya. Kita pergi ke gereja mana gitu langsung kita posting. Foto lalu posting Instagram, status WA, ya sedang berada mengikuti ibadah di sini. Tapi dengan gereja kita yang kecil, kita tidak pernah melakukan seperti itu. Ya sah-sah saja ya, itu haknya Bapak Ibu ya. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah rumah kita. Ini adalah milik kita bersama. Ini adalah gereja, tempat di mana kita beribadah, tempat di mana kita bertumbuh, tempat di mana Bapak Ibu dan saya mengalami proses pertumbuhan. Jadi mari kita semakin belajar untuk mencintai gereja kita ini. Sekalipun kecil, cintailah gereja ini. Amin. Setuju Bapak Ibu? Setuju enggak ini? Setuju. Cintailah gereja ini. Karena sekalipun kecil, pelayanan yang kita kerjakan bukan pelayanan yang kecil. Amin. Sekalipun kecil, pelayanan yang kita kerjakan bukan pelayanan yang ecek-ecek. Saya katakan ini. Bukan pelayanan yang sepele, bukan pelayanan yang dilakukan dengan sembarangan. Tapi betul-betul pelayanan yang dilakukan dengan baik. Pelayanan yang dilakukan dengan persiapan yang baik. Jadi mari kita belajar untuk terlibat di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Punya hati yang mau melayani, punya hati yang tulus, punya hati yang rela, tanpa paksaan, memberi diri untuk mari bersama-sama kita melangkah maju. Seorang teolog Kristen bernama Rick Warren pernah berkata seperti ini, relakan hati kita dan lihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa melalui hidup kita. Relakan hati Bapak Ibu dan saya dan lihatlah bagaimana Tuhan bekerja luar biasa melalui hidup kita. Kata kuncinya di mana Bapak Ibu kalau perhatikan kalimat itu? Kata kuncinya ada di kata apa? Rela hati. Relakan hati kita. Itu poin pentingnya. Maka Tuhan akan bekerja memakai Bapak Ibu dan saya untuk satu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Kemudian Martin Luther King Jr. pernah berkata juga seperti ini. Kalau hati tulus dan hati rela, jadi dua ini ya, hati yang tulus dan hati yang rela itu bergandengan, maka gunung sekalipun dapat dipindahkan dan gelap dapat diterangi. Asalkan punya apa tadi? Dua, hati yang tulus dan hati yang rela. Bayangkan itu Bapak Ibu, itu jadi satu kekuatan besar yang bisa memindahkan gunung. Dan gelap pun dapat diterangi. Jadi saya katakan hati yang tulus dan hati yang rela itu jadikan itu sebagai modal utama kita. Jadikan itu sebagai kekuatan bagi kita untuk kita bisa maju bergerak bersama-sama. Maka kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja melalui Bapak Ibu dan saya dan melalui gereja kita di tempat ini. Kemudian satu lagi, seorang teolog Kristen juga pernah berkata seperti ini, bukan ukuran kemampuan kita yang Tuhan lihat. Pahami kalimat ini dengan baik Bapak Ibu. Bukan ukuran kemampuan Bapak Ibu dan saya yang Tuhan lihat, tapi ukuran apa? Ukuran apa Bapak Ibu? Ketulusan dan
apa? Kerelaan. Kemampuan kita itu mungkin terbatas, betul? Kemampuan akademik kita, kemampuan berpikir kita, kemampuan kognitif kita mungkin terbatas. Terbatas dalam berbagai macam hal. Tapi kalau misalnya kita punya yang namanya ketulusan dan kerelaan hati, maka itu yang Tuhan minta. Itu yang Tuhan minta, itu yang Tuhan mau. Dan itu akan menjadi satu kekuatan yang besar. Punya hati yang tulus dan punya hati yang untuk melayani. Kesimpulannya, sebelum saya sampai pada kesimpulan, apa sih yang kita peroleh dari kita melayani Tuhan? Apa yang Bapak Ibu peroleh? Apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika kita melayani Tuhan? Coba renungkan ini dengan baik. Renungkan dengan dalam. Apakah hidup kita diberkati oleh Tuhan? Apa yang kita dapati ketika kita melayani Tuhan? Ada sukacita di dalam hati kita? Ada damai dan sejahtera yang Tuhan kasih di dalam hati kita? Ketika kita melakukan tugas pelayanan kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, maka segala jerih lelah kita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Di dalam kitab Mazmur ya mengatakan kepada kita bahwa orang yang bergerak atau berjalan maju sambil menabur benih dengan mencucurkan air mata, dia tidak akan pulang dengan sia-sia. Tuhan akan melihat semua kesetiaan Bapak Ibu. Tuhan akan memperhitungkan segala jerih lelah kita di dalam pelayanan yang kita kerjakan. Tapi jangan menuntut Tuhan ya, untuk Tuhan harus memberkati kita ya. Jangan menuntut Tuhan, Tuhan saya sudah berjerih lelah untuk Tuhan. Saya sudah capek-capek melayani Tuhan. Saya sudah menyerahkan seluruh hidup saya untuk melakukan tugas pelayanan di gereja dan lain sebagainya. Jangan menuntut Tuhan seperti itu. Karena harus punya hati yang tulus dan rela itu tadi. Sehingga kita tidak menuntut Tuhan untuk memberkati kita karena kita sudah melayani. Kita tidak boleh menuntut Tuhan, Tuhan harus berkati saya, memberikan damai dan sejahtera bagi saya, menjauhkan saya dari berbagai macam masalah hidup karena saya sudah melayani. Tidak bisa seperti itu. Kita tidak bisa menyuap Tuhan, menyogok Tuhan dengan berbagai macam bentuk pelayanan yang kita lakukan. No, kita tidak bisa melakukan seperti itu. Tapi ketika kita melakukan pelayanan dengan hati yang tulus dan rela, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan memperhitungkan segala jerih lelah Bapak Ibu dan saya. Tuhan akan melihat semuanya itu. Dan dia akan memberkati kita menurut kehendak dan rencananya Tuhan. Bukan karena kita menuntut dari Tuhan. Tuhan akan menyediakan segala yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Tuhan akan menyediakan segala apapun yang kita minta. Tuhan akan mencukupkan kita. Tuhan memberikan damai dan sejahteranya bagi kita. Ketika kita melakukan tugas pelayanan kita dengan hati yang tulus dan hati yang rela. Kesimpulannya bagi kita. Yang pertama, jadilah hamba yang murni, bebas dari kepentingan diri sendiri dan siap untuk menjadi cahaya. Lalu yang kedua, jadilah hamba yang bergelora, yang bersemangat melayani bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Mari kita melakukan tugas pelayanan sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Lakukan itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan
Mari beri diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, mau melayani dengan hati yang tulus dan hati yang rela. Kembangkan segala talenta, karunia, potensi yang Bapak Ibu punya. Lakukan itu, kembangkan itu, maksimalkan itu semua untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan lakukan semuanya itu dengan hati yang murni, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, bukan sebagai ajang show off, ajang memamerkan diri karena punya berbagai